Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya rabbi basani. Li muallifin hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina ila mutahasanatihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimin wal muslimat, khususan muhsinin wal muhsinat fi bina'il masjid wal ma'had. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa syaratan al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Haqiqatu silaturrahim, hakikat silaturrahim. Membacanya rahim, bukan rahmi. Kata Imam Al-Asma'i, ar-rahimu bikasril ha, ya, dengan mengkasrahkan huruf ha, yakni dibaca ar-rahim, yakni al-qarabah, maknanya adalah kerabat, orang dekat, kerabat dekat, keluarga. Wa bisukuniha, kalau disukunkan, yakni rahmi, maka maknanya adalah mengerikan, jauh maknanya, yakni farjul unsa, alat kelamin perempuan. Wa bidhammir ra tsumma sukun, kalau mendomahkan huruf ra kemudian disukunkan, yakni rohmi, maka bimakna ar-rahmah, kasih sayang. Nah, jadi kalau dibaca rahim, yakni dengan mengkasrahkan huruf ha, maknanya adalah qarabah, keluarga. Kalau dengan mensukunkan huruf ha, yakni rahmi, sering disebut silaturahmi, ha-nya disukunkan, maknanya adalah farjul unsa, alat kelamin perempuan. Kalau dibaca rahmi, maknanya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Ar-rahmi yakni dengan mendomahkan huruf ra dan mensukunkan huruf ha. Nah, jadi demikian, ini faidah ilmu yang harus antum ingat. Jangan sampai nanti kita bersyukur bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi, maknanya adalah farjul unsa. Jadi yang tepat adalah silaturahim. Apa tadi Fikrul? Silatu apa? Karena antum di awal sudah tidak fokus, entah apa yang antum tulis. Rija juga begitu. Abu Yani memandang dari ujung ke ujung, apapun yang antum lakukan terekam. Nah, itu contoh.
santri yang tidak perhatian, akhirnya dia tidak memperoleh faedah ilmu. Ya kan? Rugi tidak? Rugi tidak? Nah, nanti jadi ustadz yang disebut alat kelamin perempuan terus. Gara-gara tidak memperhatikan penjelasan, gagal memahami apa itu rahmi, apa itu rahim, apa itu ruhmi. Nah, camkan itu. Di menit-menit pertama sudah kehilangan fokus. Nah, itu bahaya. Di menit pertama sudah kehilangan fokus. Hati-hati kalau guru tidak ridha, ilmunya tidak barokah. Kalau guru antum tidak senang dengan apa yang antum lakukan, ilmu antum tidak barokah. Tidak ridha disebabkan apa? Karena sikap kita. Entah saat taklim, entah saat di luar taklim. Nah, hakikatu silaturrahim. Nah, hakikatu silaturrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua. Karena Abdullah itu sahabat, Amr bin As itu juga sahabat. Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i." Tidak termasuk orang yang menghubungkan, wasil bil mukafi'i, dengan membalas sesuatu dengan balasan yang setara. Mukafi'i maknanya adalah memberikan orang lain dengan balasan yang setara. Walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi disebut wasil orang yang menyambungkan. Wasil isim fa'il dari wasala. Alladzi idza quti'at, yaitu orang yang jika diputuskan silaturahim wasalaha, dia menyambungkannya. At-ta'rifu birrawil hadis, pengenalan periwayat hadis. Huwa Abdullahi bin Amrin ibni Asi ibni Wa'ilil Qurashi Abu Muhammadin. Dia adalah Abdullahi. Lafzul jalala Allah majrur karena dia mudhafun ilaih, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ibnu badal dari abdu, karena badal maka i'rabnya marfu. Ya, badal marfu'i marfu'un, badal kepada isim marfu maka i'rabnya marfu. Amrin mudhafun ilaih dari ibnu. Nah, ibni ini badal dari amrin. Amrin tadi majrur, badal majrurun. Asi mudhafun ilaih. Ibni badal dari asi. Wa'ilin mudhaf ilaih dari ibni. Al-Qurasyiyu ini nisbah bagi Abdullah. Abu Muhammadin badal dari Abdullah. Jadi Abdullah ya Abu Muhammad, karena Abdullah punya anak namanya Muhammad. Jadi Abu itu badal dari abdu. Badalul marfu'i marfu'un, badal dari isim marfu maka i'rabnya juga marfu. Muhammadin mudhafun ilaih dari Abu. Aslama qabla abihi. Abdullah bin Amr ibn As bin Wa'il al-Qurashi Abu Muhammad ini masuk Islam sebelum ayahnya masuk Islam. Jadi dia lebih duluan. Ayahnya namanya siapa? Amr bin As. Wa kana aliman mukatsiran liqiraatil Qur'ani. Dia adalah orang yang alim, ahli ilmu. Mukatsiran, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Katiban li hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk katib. Ma makna katib?
penulis. Isim fa'il dari kataba yaktubu, katban fahuwa katibun, penulis. Beliau penulis hadis Rasulullah. Rasul pada dasarnya melarang menulis hadis. Nabi mewasiatkan supaya Quran saja yang ditulis. La taktubu anni illal Quran, kata Nabi. Jangan kalian tulis dariku kecuali Quran. Makanya Quran itu sudah tertulis sejak hari pertama turunnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Injil misalkan, itu baru dibukukan kurang lebih 300 tahun kemudian. Makanya patut dipertanyakan kebenaran Injil. Seasli-aslinya Injil itu patut dipertanyakan. Karena ada jeda waktu 300-an tahun antara ketika Nabi Isa diutus dengan penulisan Injil. Sementara Al-Quranul Karim sejak hari pertama itu sudah tertulis di pelepah kurma, di lempengan-lempengan batu, di kulit dan sebagainya. Dan agar tidak tercampur dengan hadis, Nabi mengatakan la taktubu anni ilal Quran. Jangan kalian tulis dariku kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran itu dijaga dengan dua cara. Yang pertama dengan kitabah, yang kedua dengan hafalan. Dengan tulisan, dengan hafalan. Maka dulu rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu kamar penuh itu isinya Al-Quran. Karena Quran jangan bayangkan seperti mushaf sekarang. Tapi Quran itu adalah lempengan batu, pelepah kurma, kulit hewan, dan seterusnya, disusun dalam satu kamar. Baru dipindah ke rumahnya Hafsah, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika khalifah berganti. Ini Umar bin Khattab. Baru disalin di zamannya Sayyidina Utsman. Ya kemarin kita bahas nasakh. Itu di antara maknanya adalah naql. Nakal tuh kitabah, artinya saya menyalin buku, memfotokopi buku. Ya, ini memindah tanpa menghilangkan teks aslinya, manuskrip atau nuskhoh aslinya. Nah, tapi ada sejumlah sahabat yang dipercaya secara khusus oleh Rasulullah untuk menuliskan hadis. Jadi pada dasarnya hadis tidak boleh ditulis, tapi ada orang-orang khusus yang diamani oleh Rasulullah. Jadi kalau kemudian ada di antara santri itu yang mendapat amanah khusus, yaitu barokah buat antum, ya, penghargaan buat antum. Jangan nanti merasa aku tarus. Berarti guru percaya, sebagaimana Rasulullah percaya kepada Abdullah bin Amr untuk menuliskan hadis ketika yang lain dilarang untuk menulis hadis. Supaya apa itu? Supaya tidak tercampur bainal Quran wal hadis. Lahu sahifatus sadiqah. Dia, yakni Abdullah bin Amr, itu punya sahifah, lembaran-lembaran yang sadiqah, yang benar. Kataba fiha ma sami'ahu min fiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Di dalam sahifah sadiqah itu kataba, dia Abdullah bin Amr menulis fiha padanya, yakni pada sahifah sadiqah, ma sami'ahu, apa yang dia dengar dari mulut. Fi di sini bukan huruf jar. Ma sami'a min fiyyi, yakni mulut. Termasuk min asma'il khamsah. Ya kan, di antara asmaul khamsah adalah fu, yakni mulut, zu, fu, hamu, abu, akhu. Berapa sudah? 5 kan? Nah, apa sudah jadi? Zu, fu, akhu, kemudian hamu, mertua, fu, mulut. Nah, ini fi, min fiyi, dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan Nabi dicatat oleh Abdullah bin Amr ibn As. Tufiya sanata 63 minal hijrah. Beliau diwafatkan pada tahun 63 Hijriah. Ma'anil mufradat, makna-makna kata.
Al-mukafi'u huwa alladhi yu'ti li ghairihi nadhiru ma a'tahu. Tadi mukafi'u itu apa maknanya? Huwa alladhi, yaitu orang yang diberi, yu'ti, a'ta yu'ti, memberi, a'ta yu'ti. Ikut wazan af'ala, yuf'ilu, a'ta yu'ti i'ta'an, yaitu orang yang memberi li ghairihi pada orang lain, nadhirun sebagai balasan ma'atahu atas apa yang dia peroleh. Jadi dia diberi, lalu dia balas memberi dengan balasan semisal, setara, itu namanya mukafi'u, isim fa'il. Jadi tadi Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi'i, maksudnya apa? Bukan termasuk wasil secara hakiki orang yang memberi ya dengan pemberian yang setara atas pemberian yang dia peroleh. Ini pemberian atas pemberian, balas memberi. Kalau balasannya setara itu namanya mukafi. Alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu orang yang jika diputuskan tali silaturahim maka dia menyambungkannya. Ai alladzi idza muni'a ata wa idza qata'ahu ghairuhu qabilahu bisilah. Ai itu alladzi, orang yang idza muni'a, orang yang jika dia dicegah dari memperoleh sesuatu, dicegah dari memperoleh sesuatu, maka dia atau dia tidak diberi tapi dia memberi, itu wasil. Kalau dia diberi lalu balas memberi namanya mukafi. Dia tidak diberi tapi dia memberi namanya wasil. Wa idza qata'ahu, dan jika ghairuhu, itu fa'ilnya ghairuhu, jika orang lain memutuskan silaturahim, qabilahu, dia membalasnya bisilah, dia tetap menjaga silaturahim. Itu wasil, orang yang menyambungkan. Al-mabahithul arabiyyah, bahasan aspek kebahasaan. Walakinil wasilu bi takhfifi minuni lakin. Jadi membacanya lakin, bukan lakinna. Kalau lakinna dia termasuk bagian bahasan inna wa akhawatuha, maka dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, tapi karena dia bitakhfif, takhfif itu maknanya lawan dari bitasydid atau musyaddadah. Lakinna itu namanya mentasydidkan nun. Nah, ini karena lakin, nah itu namanya bitakhfifin nun. Kalau dia mentasydidkan nun lakinna, maka dia tadi termasuk dalam inna wa akhawatuha, maka dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, maka perhatikan dalam hadis ini, karena dia bukan tidak bertasydid tapi bitakhfif, maka al-wasil tetap dalam kondisi marfu, tidak mansub. Lakin. Nah, kenapa ada jadi kasrah? Karena itu iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Nun sukun, alifnya sukun. Itu bagi orang Arab siqal, indal Arab siqalun. Lalu dikasrahkanlah nunnya, jadi walakinil wasilu. Quti'at biddammil qaf, dengan mendomahkan huruf qaf, wa kasri ta, dan mengkasrahkan huruf ta. Itu wazan pada fi'il madhi majhul. Kutiba alaikumusiyam, furidha alaikumusiyam, buniyal islamu ala khamsin. Itu contoh-contoh fi'il yang majhul. Mabniyan lil maf'ul, jadi binanya lil maf'ul. Quti'at, diputuskan, ya kan maf'ul, binanya bina maf'ul. Jadi isim fi'il majhul itu seperti isim maf'ul, seperti isim
maf'ul, tarjamahnya. Qata'a memutus, quti'a diputus. Nah, sesuatu yang diputus isim maf'ul. Rahimuhu naibu fa'ilin. Nah, rahimuhu itu sebagai naibul fa'ilnya. Dari sini kita tahu bahwa rahim itu termasuk muannas atau mudzakkar. Rahim muannas atau mudzakkar? Muannas. Kenapa? Dari mana antum tahu dia muannas? Ada ta'nis sakinah pada lafaz quti'at. Nah, kita peroleh faedah di situ bahwa rahim itu muannas. Karena harus munasib antara fi'il dan fa'ilnya atau antara fi'il wa naibul fa'il. Harus sesuai dalam hal tadzkir wa ta'nis, dalam hal mudzakkar dan muannas. Asyarah wal bayan. Syarah, penjabaran. Kan syarah artinya luas, penjabaran. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan, kami luaskan laka bagi engkau sadrak, dadamu. Bayan, penjelasan. Wa fihi mayali, pada hadis ini terdapat syarah wal bayan berikut. Al-awwal al-maqsudu bil wasilil haqiqi li rahimihi. Maksud dari wasil secara hakiki bagi silaturahim. Asani aqsamun nasi ma'arhamihim. Pembagian manusia terhadap rahimnya. Bima tahsulu silaturahim. Dengan apa diraih silaturahim? Bagaimana mewujudkan silaturahim itu? Arabi mayursidu ilaihil hadithu. Apa yang ditunjukkan oleh hadis. Al-awwal al-maqsudu bil wasilil haqiqi li rahimihi. Maksud wasil secara hakiki bagi silaturahim. Ma'na al-hadithi annahu laysa al-wasilu haqiqatan huwa alladhi yu'ti ghairahu mukafi'atan ala ma qaddama lahu atau mukafa'atan ala ma qaddama lahu min silatin an ala sabilil muawadati wal mubadalati. Walakin al-wasilu 'alal haqiqati huwa alladhi idza qata'ahu ghairuhu wa lam yu'tihi qabilahu bis-silati. Falaysat haqiqatul wasili may yukafi'u sahibahu bimithli fi'lihi. Walakinnahu may yatafaddalu ala sahibihi. Makna hadis, makna dari hadis, annahu bahwasanya ia, yakni makna hadis, laisal wasilu, bukanlah orang yang menghubungkan, wasil menghubungkan, haqiqatan secara hakiki, itu khabar laisa. Huwallazi yu'ti, yaitu orang yang memberi. A'ta yu'ti, i'ta'an, bahwa mu'ti'un. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti'a wala mana'ta. La mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau tetapkan, engkau berikan. Wala mu'ti'a lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan jika engkau tetapkan untuk tercegah untuk diberikan. Alladzi yu'ti ghairahu, yaitu orang yang memberi orang lain mukafa'atan, sebagai balasan. Ala ma qaddama lahu, atas apa yang qaddama, telah berlalu baginya. Maksudnya pemberian. Jadi orang tuh memberi dulu, baru kita beri. Itu bukan wasil. Laisal wasil haqiqatan.
Min silatin, tidak termasuk silah, silaturahim. Ala sabilil muawadah wal mubadalah, dengan cara muawadah. Muawadah itu artinya pertukaran. Sama maknanya dengan mubadalah, sama juga pertukaran maknanya. Makanya dalam fikih muamalah ada namanya al-uqudul muawadah, akad-akad pertukaran. Contohnya jual beli, tijarah. Ada barang yang dijual, namanya mabi', ada harga yang dibayarkan, namanya saman. Jadi ada mabi', ada saman. Barang yang diserahkan namanya mabi', uang yang dibayarkan namanya saman. Dulu nggak ada uang, maka yang terjadi pertukaran barang dengan barang. Nah, namanya itu jual beli barter. Disebut bai'ul muqayyadah. Barang dengan barang. Cuma kan repot dulu. Perlu beras, nggak punya uang, yang dipunya ayam, atau bahkan kambing. Datang ke toko beras atau pemilik beras, saya perlu beras 1 karung. Ini saya bayar dengan seekor kambing. Siapa yang untung? Pemilik beras atau pemilik kambing? Pemilik beras. Oh, kalau gitu kambingnya dipotong-potong saja. Sayang. Ya, kan repot. Lalu akhirnya muncullah mata uang. Muncullah mata uang emas Romawi. Muncullah mata uang perak Persia. Digunakan di zaman Rasulullah. Yang emas jadinya dinar, yang perak jadinya dirham. Itu sejarah mata uang, tarikhun nuqud, sejarah mata uang. Nah, itu namanya muawadah. Punya mobil, disewakan. Yang punya mobil menyewakan mobil, yang menyewa bayar uang. Nah, itu namanya akad apa? Ijarah. Muawadah juga. Pemilik mobil dapat uang, ya, yang ngasih uang dapat mobil. Tapi bukan raqabahnya, bukan zatnya yang dia miliki, tapi manfaatnya. Kalau pada jual beli zatnya, raqabahnya. Nah, kalau ini sewa menyewa, maka yang diperoleh manfaatnya. Makanya akad ijarah itu dita'rifi dengan al-ijaratu hiya aqdun ala manfaatin bi'iwadin. Akad pada jasa atau manfaat dengan kompensasi. Iwad itu muawadah. Kompensasinya namanya ujrah. Apa tadi? Ujrah, upah. Walakinnal wasila, di tasdid nun kayaknya nih, karena ada laisa, itu biasanya pasangnya lakinna. Jadi diralat yang tadi. Walakinnal wasila, termasuk inna wa akhwatuha. Akan tetapi wasil, orang yang menghubungkan, alal haqiqah, secara hakiki, huwallazi, adalah orang yang idza qata'ahu ghairuhu, jika orang lain memutuskannya. Ghairu itu fa'ilnya marfu, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekaligus dia mudhafun, hu mudhafun ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih pasti majrur, tapi karena hu itu termasuk isim mabni, maka istilahnya fi mahalli jarrin. Ya, karena dia mabni alas sukun. Hu-nya itu mabni alad dhammah. Mabni alad dhammah. Idza qata'ahu ghairuhu, jadi ketika orang lain memutuskannya, dia menyambungkannya. Walam yu'tihi, orang lain itu tidak memberikan dia. Ini maksudnya orang lain tadi. Walam yu'tihi, orang lain itu tidak memberi sesuatu kepada dia. Qabilahu bisilah, tapi justru dia membalasnya dengan menyambungkannya. Dia memberikan hadiah. Orang tidak jarang Jawa itu disatru sama orang.
satru. Kada dipandiri. Nah, dia memandiri. Orang merangut punya pasang muha manis, tetap mengucap assalamualaikum, apa kabar Pak, apa kabar Bu, meskipun tidak dijawab. Dia yang pertama memulai salam. Falaisat haqiqatul wasil, dan bukan hakikat wasil, man yukafi'u, orang yang memberikan balasan, sahibahu, pada sahibnya, pada temannya, bimithli fi'lihi, semisal dari apa yang dilakukan oleh temannya. Itu tidak termasuk wasil. Jadi kawannya ngasih hadiah, dia balas memberi hadiah. Nah, itu tidak termasuk wasil. Itu namanya mukafi. Walakinnahu, akan tetapi ia, ya, maksudnya ia itu wasil, hunya itu wasil, may yatafaddalu ala sahibihi, orang yang memberi lebih atas saudaranya, atas temannya. Jadi kalau temannya itu datang membawa oleh-oleh senilai 50.000, nah dia memberi hadiah balasan senilai 100.000. Nah itu namanya yatafaddalu, lebih dari yang lain. Nah itu ya, jadi intinya poin pertama ini disebut wasil secara hakiki, itu adalah orang yang memberi lebih atas yang lain. Kalau memberi setara namanya apa tadi? Mukafi. Itu satu. Yang kedua maknanya adalah dia tetap menghubungkan tali silaturahim ketika orang lain memutuskan. Dia berdahulu me-WA saudaranya ketika saudaranya dah lama nggak me-WA dia. Karena me-WA itu bagian dari menyambung silaturahim. Dia pertama yang duluan mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Nah, berarti dia yang wasil. Dia yang duluan menyambungkan tali silaturahim. Nah, asani yang kedua, aqsamun nas ma'arhamihim. Jenis-jenis manusia, ya, terhadap saudaranya yang memiliki hubungan rahim. An-nasu tujahur rahimi ala thalathati aqsamin. Manusia dari sisi hubungan rahim, tujaha. Tujaha itu termasuk namanya zorob. Zorob makan di sini. Dan dia mansub. Karena zorob itu termasuk dalam golongan maf'ul fi. Maf'ul fi kan ada dua. Li zaman lil makan. Ada zorob zaman, ada zorob makan. Itu maf'ul fi. Nah, tujaha itu termasuk zorob makan. Maka dia mansub, dibaca tujaha. Dia mudhaf, rahimi mudhafun ilaih. Manusia dari sisi hubungan rahim ala salasati aqsamin, itu ada 3 jenis. Al-awwal wasilun, orang yang menghubungkan. Wa huwa alladhi yatafaddalu, yaitu orang yang memberi lebih dari yang lain. Ya tadi sudah dibahas. Wala yutafaddalu alaihi, dan dia tidak diminta dia tidak minta diberi lebih. Dia yang melebihi, masyaallah. Dia tidak minta diberi lebih. Wala yutafaddalu alaihi. Fahuwa yasilu rahimahu. Dia orang yang menghubungkan tali silaturahim. Lakinnahum yaqta'unahu. Ya, ketika orang lain itu memutuskannya, itu wasil namanya. Yang menghubungkan. Ini orang yang bagus ya. Muslim dengan muslim yang lain itu tidak boleh 3 hari 3 malam kada berawaan, tidak saling menyapa. Nah, dia yang duluan menyapa. Asani yang kedua, mukafi'u,
mukafi'un. Wa huwa alladzi la yazidu 'ala ma ya'khudhu, yaitu orang yang tidak melebihi atas apa yang dia ambil. Jadi atas apa yang dia terima, dia membalas tapi tidak lebih, itu namanya mukafi. Wa tsalits, yang ketiga, qati'un, orang yang memutus. Wa huwa alladzi yutafaddalu 'alaihi, yaitu orang yang minta orang lain tuh bersikap atau memberi lebih kepada dia. Dia ngasih sedikit, orang maunya orang ngasih dia banyak. Wala yaruddu 'ala sahibil fadli, dan dia tidak mengembalikan ya atas sahibil fadli, atas orang yang memberi lebih. Itu namanya qati. Nabi kita mengatakan terhadap qati ini apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang menjadi pelaku pemutus, ya, pelaku atau pemutus silaturahim. La yadkhulul jannah. Ma makna la yadkhulul jannah? Ya, ini dia tidak termasuk awalan, tidak termasuk dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya, dia masuk surga tapi belakangan. Dia masuk surga tapi bil hisab. Tidak termasuk yang bi ghairi hisab. Karena selama dia ada iman, adalah ilaha illallah di hatinya, iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada hari akhir, berarti mukmin. Dan setiap mukmin itu masuk surga. Ini kok Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maksudnya apa itu? Makna hadis supaya tidak ta'arud, tidak jadi pertentangan. Ulama jelaskan, itu ada satu kitab khusus tebal 300-an halaman, judulnya Silaturahim. Abu sudah baca sebagian dari isi kitab itu. 300 halaman khusus membahas tentang silaturahim. Jadi antum yang pengen ke Al-Azhar, ya Labib tadi malam ngobrol, yang pengen ke Yaman, ya harus banyak mutalaah, baca kitab, gunakan waktu banyak kitab. Ya, ada satu kitab judulnya Libasur Rajul, pakaian laki-laki. Itu tebalnya 1500 halaman. Kalau tidak tesis, disertasi itu. Abu ya sudah baca juga sebagiannya. Dari pakaian laki-laki dari ujung kepala, ya masalah imamah, sampai masalah cincin, baju, dan segala macam. Jadi membahas pakaian laki-laki saja itu jadi satu kitab, tebalnya 1500 halaman. Jadi disertasi, penelitian program doktoral. Ya, jadi sekarang itu kitab banyak. Kami tiap pagi dulu waktu kuliah di Jogja, tiap pagi itu download kitab. Dulu di internet itu 1 jamnya 3.000 saja. 1 jam 3.000. Tapi download kitab. Nah, itu kalau diduitkan kitabnya itu mungkin 3 jutaan lah. Ya, pagi beli kitab 3 juta, besok 3 juta, besok 3 juta. 3 juta kali 30 berapa? Berapa? 90 juta. Sebulan 90 juta beli kitab. Tiap pagi ke internet. Nah, dulu nggak ada ini ya. Nah, dulu ke internet. Sampai cari bahan untuk tesis. Kebetulan internetnya dekat dengan rumah. Jadi sambil ke masjid, mampir ke warnet, download kitab. Maka di laptop itu yang PDF saja ada 20 ribuan judul kitab. Yang PDF. Totalnya ada 20 ribu judul kitab. Tapi baru koleksi. Kalau Al-Alama Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani yang dibaca 25.000 kitab. Berapa tadi? 25.000 kitab. Itu dibaca beliau. Kalau tadi baru koleksi, lihat judulnya, lihat daftar isinya. Kalau pindah menarik dibaca. Nah, beliau 25.000 kitab dibaca. Nah, wa kama qad taqa'ul mukafa'atu bisilati minnal janibaini kadzalika qad taqa'u bil muqata'ati minal janibaini. Wa kama, dan sebagaimana, litasyrih,
alat penyerupaan. Qad taqa'u, qad setelahnya fi'il mudhari. Itu litaklil, kadang-kadang artinya. Kalau qad setelahnya fi'il madhi, litakkid, penguatan. Qad aflahal mu'minun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ra'sak, irfa' ra'sak. La tada' ra'saka 'alal maktab. Mamnu. Paham dong? Kama qad taqa'ul mukafa'atu, sebagaimana terkadang mukafa'ah, ya membalas dengan balasan setara tadi, itu terjadi, taqa'u terjadi, bisilah, dalam silah atau hubungan, minal janibain, dari dua sisi, dua arah. Kadzalika, demikian pula qad taqa'u bil muqata'ati, kadang terjadi muqata'ah, pemutusan. Kalau tadi silah itu penghubungan, ini muqata'ah, pemutusan, minal janibain, dari dua arah. Si A mengkotok si B mengkotok si A, ada. Akhirnya muqata'ah, akhirnya tidak terhubung lagi silaturahim. Man bada'a hina idzin, maka siapa saja yang memulai bada'a, sebagaimana Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban summa ya'udu bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu awalnya datang dalam keadaan asing, kemudian kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing pada zaman itu. Nah, termasuk antum nih, mengasingkan diri, enggak pegang HP dan seterusnya. Jauh dari orang tua. Terkadang orang tua meninggal tidak mendampingi, seperti Hanin gitu. Sampai-sampai ada yang nggak tahan lalu berhenti. Ayahnya meninggal, dia dulu mendampingi kakaknya tapi tidak menemui ayahnya ketika meninggal. Akhirnya dia khawatir ketika ibunya meninggal, dia tidak bisa mendampingi. Dia khawatir. Nah, padahal itu mendahului takdir. Ya kan? Belum tentu ibunya yang dulu meninggal, bisa jadi masih santrinya yang dulu meninggal. Ya enggak? Kalau Allah takdirkan mendampingi ibunya ketika meninggal, ketemu. Meskipun di sebelahnya, ya serumah, tapi dia pas belanja apa, tiba-tiba ibunya meninggal, juga tidak bisa mendampingi. Nah, akhirnya dia enggak betah di pondok, berhenti. Karena kekhawatiran tadi. Khawatir tidak bisa mendampingi ibunya ketika meninggal. Seolah-olah dia tahu bahwa ibunya yang akan duluan meninggal. Ya, yang kayak Labib ini sudah dulu mondok SMP diantar, nggak dijemput-jemput tuh ya. Hanya sekali aja diantar, nanti pulang nggak dijemput, pulang sendiri. Nanti berangkat ke pondok lagi, berangkat sendiri, naik bis, nggak diantar. Jadi cuman sekali saja diantar. Sekaligus terakhir. Nah, akhirnya Fatimah ikut gaya kakaknya. Ya, tapi karena Labib sudah biasa, ya biasa aja. Faman bada'a hina idzin, maka siapa yang memulai ketika itu bisilah, dalam hal menghubungkan silaturahim tadi, fahwal wasil, maka dialah wasil. Fa in juzia summiya man jazahu mukafian. Dan siapa yang duluan membalas, yang memberi, maka dinamakan atas orang yang jazahu, membalas tadi. Orang yang membalas itu sebagai mukafian. Nah, itu ya, ada 3 istilah, ada wasil, ada mukafi, ada qati. Bima tahsulu silaturahim, bagaimana menghubungkan silaturahim, bagaimana terwujud tahsulu, hasala yahsulu, terwujud dihasilkan silaturahim. Wa tahsulu silaturahimi bi ihsanil muamalah, silaturahim itu akan teraih dengan muamalah yang baik, pergaulan yang baik, sikap yang baik. Wa infaqul mal, memberikan harta, memberikan hadiah, ya.
Ya kayak kemarin nih, Ustadz Rian kan membimbing santri angkatan 2 itu untuk multimedia. Nah, Ustadz Melis itu lupa melis Ustadz Rian dalam daftar gaji. Karena rasanya tahun lalu itu per pertemuan dikasih gaji. Karena Ustadz Melis lupa, akhirnya Ustazah Najmi lupa mentransfer. Sampai tanggal berapa beliau mem-WA, "Guru, ulun ini dapat gaji juga kah?" Takon itu dia. Bila kada dapat gaji nyaman ulun padahal bini ulun bahwa ulun kada dapat gaji. Kalau ulun dapat gaji rencana nak ulun tukarakan anu juga jadi gasan apa? Canva. Ya Allah Ustaz, mohon maaf bentar rela anu minta maaf benar tuh gara-gara terlambat menggaji. Karena kita ingin para asatid yang ngajar di sini tanggal 1 itu sudah gajian. Ya, tanggal 1 sebagaimana ASN gajian kita juga ingin gajian. Makanya Ustaz Melius yang merekap itu tanggal terakhir itu sudah kita cereweti. Ustaz, malam ini juga harus selesai rekap. Supaya besok bisa gajian. Nah, besok harinya selesai kirim ke Ustaznya Najmi, cereweti lagi. Dicereweti. Ayo segera ditransfer, transfer. Jangan sampai lama. Ya itu bagian dari sunnah Nabi juga kan. Bahkan kata Nabi jangan sampai keringatnya sudah asli kan. Sebaiknya sudah digaji. Jadi sunnah Nabi itu sekecil apapun itu coba kita upayakan amalkan itu. Amalkan, kerjakan. Nah akhirnya karena merasa bersalah tadi kami langsung transfer. Ustadz, ini gaji pian sekian-sekian. Ini untuk anak pian. Tolong diterimakan. Nah, itu ya kita hendak mencontohkan tadi ya. Bada ahina idzin bisilah bahwa wasil yaitu dengan diantaranya infakul mal. Berilah harta. Kemarin ketika ayahnya Hanin meninggal, Ustadz Muhammad Khomeini, langsung kita donasi. Alhamdulillah kemarin sudah kita rekap. Ya, lumayan tuh terkumpul 1.350.000 dari wali santri. Nah itu bagian dari ikhtiar kita tahsulu silaturahim wal musa'adatu indal hajah dan membantu ketika ada hajat, ada keperluan tenaga, pikiran, ya, pandangan. Kemudian wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, wa doa, mendoakan. Nah, itu. Mari kita saling mendoakan. Para asatid mendoakan, para santri mendoakan asatidnya. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fid din, wa harisan aminan lil Islam. Doakan juga para asatid semoga sabar, ya, mendampingi antum, membersamai antum. Ya kan, santri ini macam-macam kelakuannya. Ada yang baperan. Nah, gimana yang baper nih bisa sabar, ya kan? Dan seterusnya. Wan nasihah, dan memberikan nasihat. Karena nasihat itu hakikatnya kasih sayang. Ada seorang anak jalan di trotoar, tapi kadang-kadang dia turun dari trotoar. Padahal turun ke badan jalan. Padahal di jalan tuh ada sepeda motor, mobil, segala macam. Ayah yang sayang kepada anaknya tentu tidak membiarkan anaknya jalan di badan jalan. Dia akan tegur naik ke trotoar. Ini jalannya untuk para pejalan kaki. Ini tempatnya untuk pejalan kaki. Terkadang-kadang anaknya turun lagi, ditagur lagi, turun lagi. Kerancakan ditagur sudah, juhut lagi. Kalau dijuhut, ditarik. Karena kada maasi dipadahi. Kadang-kadang begitu. Sudah dengan lisan masih saja ya sudah jewer. Nah, hidup ini begitu juga kan? Allah sudah tegur kita, nasihati kita, Quran, hadis, qaul ulama. Nah, ketika itu diindahkan, tidak diperhatikan, dijewernya sama Allah Ta'ala. Karena Allah sayang, supaya kita balik jalan di trotoar, supaya kita balik ke jalan yang benar. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama adalah liman. Bagi siapa? Lillah. Wali Rasulillah. Wali kitabillah. Wali a'immah. Walil muslimina jami'an.
Wa bidaf'id darar. Kemudian juga wujud silaturahim itu adalah dengan menghilangkan bahaya. Wa kafil adza, tidak menyakiti. Bil jumlah secara umum isalu ma amkana minal khair, menghantarkan kepada apa yang memungkinkan diraihnya kebaikan. Wa da'fu ma amkana minasyarr, dan menghilangkan apa yang dimungkinkan menimbulkan keburukan. Perhatikan kalimatnya amkana, memungkinkan. Ada peluang, ada potensi. Artinya kita jangan sampai menunggu terjadi. Ya, makanya kemarin kan Setiawan diingatkan, kan? Sound system, pintu jangan kada dikunci. Itu barang wakaf. Ingatkan, kita tidak ingin kehilangan. Kita tidak ingin terjadi kehilangan barang itu. Maka ikhtiarnya apa? Jangan kada dikunci. Diingatkan sebelum kejadian. Karena kalau sudah kejadian, meskipun diingatkan, nggak kembali lagi barang itu, ya kan? Jadi sebelum terjadi lebih baik kita ingatkan. Daf'u ma amkana minasyarr bihasabil was'i wat taqah, sesuai dengan keluasan dan kesanggupan. Ma yursyidu ilahil hadis. Apa yang ditujukan dari hadis ini? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Semangat Nabi untuk membimbing, membina, mendidik umat beliau. Bayanu fadilati silaturrahim, penjelasan keutamaan dari silaturahim. Kemudian asalis yang ketiga, laisal wasilu may yukafi'u sahibahu bimithli fi'lihi, tidak termasuk wasil orang yang membalas temannya dengan balasan yang semisal dari apa yang dilakukan oleh temannya. Walakinnahu may yatafaddalu ala sahibihi, tetapi wasil itu adalah orang yang memberi lebih dari apa yang diberikan oleh saudaranya. Arabi yang keempat, annasu fil wasli wa adamihi thalathatu aqsamin. Manusia dari sisi menghubungkan silaturahim dan tidak menghubungkan silaturahim itu ada 3 jenis. Muwasilun, yaitu 2 orang yang saling menghubungkan silaturahim. Mukafiun, orang yang saling memberi dengan pemberian yang setara. Dan yang ketiga, qati'un, pihak yang memutus silaturahim. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bi ta'limihim ma fihi naf'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Semangat Nabi kepada umatnya untuk mendidik umatnya, bi ta'limihim, mendidik mereka, ma fihi, pada apa-apa yang di dalamnya ada manfaat bagi mereka, ada faidah bagi mereka, fi dunyahum wa ukhrahum, baik itu urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka. Nah, inilah apa yang ditunjukkan dari hadis ini. Sebagai penutup perlu diperjelas begini. Ada istilah silaturahim, ada istilah silatul ukhuwah. Nah, silaturahim itu khusus kepada orang-orang yang memang memiliki hubungan rahim. Yakni qarabah tadi. Kata Al-Asma'i tadi kan ar-rahim bermakna qarabah. Nah, adapun terhadap orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu namanya silah ukhuwah. Anak terhadap ayah itu silaturahim. Keponakan terhadap paman namanya silaturahim. Saudara dengan saudara namanya silaturahim. Sepupu dan seterusnya. Seperti tadi malam kita mengisi Isra wal Mi'raj, ketemu Habib Hamid Bahashim. Ternyata beliau sepupu dari Habib Muhammad Hafidh bin Husain Bahashim yang malam Rabu lalu ngisi di sini. Yang tidak tahu kenapa Habib Muhammad Hafidh bin Husain Bahashim, ketika kita ngobrol lama, beliau nanya begini, guru pian termasuk keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari kah? Masya Allah. Ulun, jar ulun, kada tahu ulun. Kira-kira kada. Ada pang bahari keluarga datang bawa silsilah nasab, menunjukkan ternyata terakhir dengan mufti Kandangan. Di Kandangan itu ada mufti siapa itu. Sampai keluarga itu mengatakan tibanya kepian di sini nyampe itu. Tapi terus terang ulun kada tapi peduli saya itu gitu. Bahkan di mana silsilah sanadnya itu tak anak kedingat lagi ulun. Jadi ulun ini keturunan siapa kada tapi ya. Jadi ujar keluarga itu ada
retan ke mufti di kandangan. Wallahu ta'ala misal. Nah, tapi setelah ditakoni Habib Muhammad Hafiz, sepertinya perlu juga ditelusuri. Bagian dari untuk menyambungkan sanad, silsilah, ya, untuk silaturahim tadi. Tapi kita tidak boleh juga membangga-banggakan nasab. Bahkan para habaib pun banyak yang mengatakan, antum jangan merasa bangga dengan nasab. Karena nasab itu satu hal yang udah otomatis. Tidak ada ikhtiar untuk memperoleh kemuliaan itu. Tapi yang harus dibanggakan itulah kalau antum ada ikhtiar, ada upaya untuk meraihnya, termasuk dalam hal ilmu. Nah, makanya ulama khilaf, mana yang lebih utama antara seorang alim tapi bukan zuriat Rasulullah dengan orang jahil tapi zuriat Rasulullah. Tentu yang afdal adalah zuriat Rasulullah yang alim. Itu tidak ada khilaf. Tapi khilafnya itu adalah ada orang bukan habaib, bukan zuriat Rasulullah tapi alim, dibandingkan dengan Habib tapi kada alim. Nah, mana yang afdal itu ulama khilaf. Nah, jadi kalau tidak ada hubungan kerabat itu namanya sila ukhuwah. Nah, cuma terkadang masyarakat tidak membedakan ini. Tidak membedakan antara silaturahim dengan sila ukhuwah. Nah, ini penting untuk disampaikan. Nah, tugasnya as'ilah nanti dikerjakan, bayin ma'anil kalimatil atiyah mukafi. Ma makna mukafi? Alladzi idza qutiyat rahimuhu wa salaha. Tulis ya. Ma aqsamun nas tujahar rahim wa bima tasulu silaturahim. Isyrah al hadisa bi uslubik. Jelaskan, syarah hadis sesuai dengan uslub engkau. Uzkur ma yurshidu ilaihil hadis. Mal maqsud bil wasil al haqiqi li rahimihi. Ma maqasidul hadis fi silatir al-arham. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.